teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa anisna ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shahihan wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, nah mau mulai stand absen dulu. Alia, Hadir. Amelia Budi, Hadir. Arta Rahma, Hadir. Dimas Fian, Hadir. Dinia Putri, Hadir. Dwi Aurelia, Hadir. Farah Irvina. Hadir. Oke, hari ini kalian masuk semuanya lengkap. Minggu kemarin siapa yang tidak masuk? Saya Pak. Iya, Mbak, kenapa kemarin nggak masuk? Kemarin saya ada paduan suara Pak Gimana? di Grahadi. Acara apa? Acara 17 Agustus. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan terlebih dahulu. Mbak Farah, bisa bantu semua? Siap. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan hitungan 4/4. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa
Oke, kita lakukan kegiatan literasi terlebih dahulu. Silakan nanti masing-masing siswa mengambil satu buah buku di perpustakaan kelas. Oke, waktunya habis. Guntur dibantu teman-temannya untuk mengumpulkan semua buku-buku literasi, kemudian ditaruh di perpustakaan kelas. Oke, hari ini pertemuan minggu kemarin Pak sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, kita bahas. Pak Mulas akan mengulangi pelajaran minggu kemarin tentang hak dan kewajiban. Coba disebutkan apa itu pengertian dari hak. Coba Milena. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Oke, ya benar jawaban dari teman kalian Milna. Yang dinamakan hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang kewajiban. Coba Pak Mas dibantu Alia, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Oke, iya benar yang dikatakan Alia bahwa yang dinamakan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hak asasi manusia di Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita angkat yaitu siswa dapat menganalisis pelanggaran-pelanggaran HAM. Siswa dapat memahami pengertian HAM di Indonesia. Paulus akan membahas tentang hak asasi manusia. Pada dasarnya hak asasi manusia berasal dari 3 kata yaitu hak, asasi, dan manusia. Yang dinamakan hak itu adalah potensi atau kekayaan diri kalian. Pada setiap diri kalian di dalamnya pasti ada hak yang harus dilindungi. Yang dinamakan asasi secara bahasa adalah dasar atau pokok, sedangkan yang dinamakan manusia adalah seseorang yang memiliki nyawa. Pada dasarnya konsep HAM yang dinamakan hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sejak dia berada di dalam kandungan sampai dia meninggal dunia. Kalau misalnya di televisi atau di surat kabar kalian menemukan bahwa yang dinamakan HAM itu sejak lahir, maka konsep HAM itu adalah salah. Kalau HAM itu sejak lahir, maka orang aborsi tidak melanggar HAM. Artinya konsep yang kalian pikirkan selama ini adalah salah. Yang dinamakan konsep HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki setiap manusia sejak dari dalam kandungan sampai dia meninggal dunia, yang berasal langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita akan bahas tentang karakteristik HAM atau ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM ada 4. Yang pertama, dia bersifat kodrati atau secara hakiki. Yang dinamakan kodrati adalah hak dan hakiki. Itu adalah bahwa sifat HAM atau ciri HAM. HAM itu berasal dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa kalian minta. Oke, sekarang ciri yang kedua, bahwa HAM dia bersifat secara universal. Menurut
bersifat universal, bahwa HAM tidak membedakan suku, agama, jenis kelamin, bahkan status. Tidak peduli kalian orang kaya, orang miskin, semua mendapat HAM secara universal. Lanjut, prinsip utama dari hak asasi manusia. Yang pertama, HAM adalah konsep etika. HAM adalah konsep perilaku. Yang kedua, HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, HAM berlaku secara universal. Keempat, HAM tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban asasi. Yang kelima, HAM menjadi program internasional. Buktinya adanya program internasional bahwa adanya undang-undang internasional yang mengatur tentang HAM. Yang keenam, HAM berkembang pesat, sangat dinamis seiring perkembangan zaman. Di Indonesia, perkembangan dan penghormatan HAM di Indonesia sudah mulai membaik. Buktinya apa? Sudah dibentuknya Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, dan Komnas Wanita. Itu buktinya bahwa HAM berkembang secara dinamis. Lanjut, HAM dalam kaitan UUD 45. Yang pertama, HAM diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-1, yang dimana di sini berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua, batang tubuh pada pasal 28A sampai J 1945 yang mengatur tentang HAM. Sekarang Pak Kelas akan bertanya kepada kalian, kira-kira menurut kalian aturan Pancasila yang mengatur tentang hak asasi manusia ada pada Pancasila sila keberapa? Alia, coba disebutkan bunyi Pancasila sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar yang dikemukakan teman kalian bahwa sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Aturan HAM tentang Pancasila tertera pada Pancasila sila kedua. Oke, setelah tadi Pak Muwa sudah menjelaskan tentang konsep HAM, sekarang kita akan melihat salah satu contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yang nantinya akan ada tugas individu buat kalian. Mari kita saksikan tayangan video pelanggaran HAM di Indonesia berikut ini. Maka sekarang tugas kalian, kerjakan di buku tulis kalian. Tulislah menurut kalian hak apa saja yang telah dilanggar berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang kaitannya dengan video yang telah kalian tonton tersebut. Berkenaan dengan tugas pamungkas, apakah ada yang ingin bertanya tentang tugas ini? Ada, Pak. Ada berapa hak yang dilanggar dan bolehkah kalau kita memakai aturan selain di Undang-Undang 45? Pertanyaan yang luar biasa, tepuk tangan buat teman kalian. Satu hak saja yang dilanggar. Jika menemukan lebih dari satu, itu lebih baik.
Kemudian kalian tidak diperbolehkan Pak kelas untuk mencari aturan lain selain Undang-Undang Dasar 45. Oke, setelah kalian tulis hasil tentang analisis kasus tentang video yang telah kalian amati, sekarang waktunya Pak Muas ingin satu orang di antara kalian untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Siapa yang bisa? Oke, Pak Muas pengen Arta. Silakan Arta maju ke depan untuk presentasikan. Pasal 28I yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Yang ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang keempat, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan yang terakhir, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih. Arta silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Arta. Jawaban Arta sangat luar biasa. Benar yang dikatakan tadi. Pengulas sedikit menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak untuk tidak disiksa. Kita lihat tadi supir taksi, ya, masih ada unsur penyiksaan dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sekarang Pak Muas ingin salah satu di antara kalian menuliskan pasalnya. Kira-kira siapa yang bisa? Saya, Pak. Terima kasih Arina, silakan kembali ke tempat duduk. Sedikit motivasi dari Pak Mulas bahwa jika kalian ingin dihargai oleh orang lain, maka hargai dulu diri kalian. Karena ingat, hak asasi manusia itu bersifat secara mutlak dan hakiki. Sekian dari Pak Mulas, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.